Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat bagaimana kemudian jalannya Pak Anies menuju Pilpres 2024 itu sangat-sangat terjal sekali. Bahkan beberapa penjagalan itu Pak Anies terima. Dan yang paling lucu nih, ketika kemudian Pak Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PS itu kemarin selalu menyoroti apapun yang dikerjakan Pak Anies. Celah sedikit pun pasti dimasuki untuk dicecar Pak Anies itu. Dan kita tahu bahwa semacam kritikus handal di zamannya Pak Anies itu ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta itu PSI itu luar biasa sekali militan dalam mengkritik Pak Anies, dalam mengkritik segala kebijakan-kebijakan Pak Anies itu. Mulai kita masih ingat kayaknya Giring yang kemudian bisa menerjang lumpurnya Formula E. Kemudian ketika Formula E belum dibangun, Giring itu sudah masuk menerobos Formula E di bagian itu, lingkungan Formula E. Giring itu sudah masuk bahkan menerobos lumpur-lumpurnya di sana. Ya, itu militansinya PSI di sana. Bahkan kemarin itu PSI sempat dicap bahwasanya PSI hadir untuk mengkritik Pak Anies itu. Jadi ini yang menarik. Tetapi setelah kemudian Pak Anies berhenti menjabat atau setelah masa kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta, malah ini ada politikus PSI puji keberhasilannya Pak Anies perihal integrasikan transportasi di Jakarta. Ini yang menarik ini yang harus kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Anggota Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta itu William Aditya Sarana itu memuji ex-gubernur DKI Jakarta Pak Rashid Anies Baswedan ihwal pengembangan transportasi terintegritas di pengembangan transportasi integritas di Jakarta kemarin kawan-kawan. Ya, hal itu disampaikan dalam acara diskusi memilih pemimpin masa depan di Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta Selasa kemarin kawan-kawan itu. Jadi Pak siapa lagi tadi namanya, Pak William itu bilang bahwa Pak Anies menurutnya cukup berhasil saat itu perihal mengintegrasikan transportasi umum itu. Jadi seperti itu kata Pak William kepada wartawan. Dia juga mencontohkan integrasi yang dikembangkan yakni antara halte bus Transjakarta dengan angkut Jaklingko. Itu selain itu juga integrasi antara halte bus Transjakarta dengan stasiun Moda Raya Transportasi itu MRT. Nah, dengan adanya keberhasilan yang dicapai oleh Pak Anies pada periode kepemimpinannya 2017 hingga 2022 kemarin kawan-kawan, Pak William berharap nantinya pemimpin anyar DKI 1 bakal melanjutkan pengembangan transportasi yang terintegrasi itu. Menurutnya, salah satu indikator pemimpin Jakarta memang harus bisa melakukan pengembangan dalam sektor krusial tersebut itu. Ya, ini yang menarik kawan-kawan. Karena bisa juga kita lihat bagaimana kemudian Pak Anies kemarin dapat semacam penghargaan kawan-kawan, bukan semacam tapi memang sudah penghargaan Bapak Integrasi Pengembangan dalam sektor transportasi Jakarta itu. Jadi memang Pak Anies, apakah kemudian Pak Anies ini mampu melanjutkan cap dirinya bahwa sebagai Bapak Integrasi itu, ataukah seperti apa ke depannya ketika memimpin Indonesia jika memang betul-betul menang di Pilpres nanti. Karena kita bisa lihat juga kawan-kawan bagaimana PSI ini akhir-akhir ini memang selalu memberikan pujian kepada Pak Anies itu. Kemarin juga Pak Giring ketika ditanya atau ditemui oleh beberapa wartawan tanya ke Pak Giring, Pak Giring kok akhir-akhir ini nggak pernah lagi tuh terlihat mengkritik Pak Anies, terlihat tidak lagi pernah menyerang Pak Anies gitu. Pak Giring cuman mendoakan saja itu.
Dia juga heran loh, kok iya kenapa ya akhir-akhir ini tidak pernah nyerang Pak Anies itu. Bahkan Pak Giring bilang ya semoga Pak Anies dia mendoakan Pak Anies itu. Saya lupa kalimatnya seperti apa. Nah, integrasi ini perlu kita kembangkan terus, dan cakupan dari jangkauan transportasi kita ini harus bisa mencapai tempat-tempat pemukiman dan perumahan yang padat penduduk. Seperti itu ujar dari Pak William itu. Nah, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut menekankan agar masyarakat memilih pemimpin yang mengerti masalah Jakarta, terutama persoalan kemacetan itu, kawan-kawan. Kaitannya dengan pengelolaan transportasi di ibu kota sehingga terus berprogres untuk melakukan percepatan. Ya, sekarang kita bahas PSI, kawan-kawan. Saya lihat PSI ini juga mulai kendor nih dalam menyerang Pak Anies itu. Apakah PSI ini sudah mulai menyadari bahwasanya kemenangan Pak Anies di Pilpres 2024 itu peluangnya semakin besar atau seperti apa? Karena mungkin PSI ini mulai rada-rada takut juga itu. Ya, melihat bagaimana kemudian dukungan dan support yang diterima Pak Anies setiap harinya itu semakin hari semakin bertambah. Apakah dengan PSI melihat itu sehingga PSI mulai ragu-ragu untuk kalau ini diserang terus bisa bahaya ke depannya ini partai itu gimana itu. Ini kalkulasi dan asumsi-asumsi yang bisa kita hadirkan melihat bagaimana gerakannya PSI sekarang ini itu. Bagaimana kemudian PSI yang mulai kendor, atau bukan mulai tapi memang sangat kendor di dalam menyerang Pak Anies itu. Apakah karena tidak menjabatnya lagi Pak Anies sebagai gubernur sehingga PSI berhenti menyerangnya, ataukah memang PSI melihat bahwa Pak Anies ini peluang dalam memenangkan Pilpres 2024 itu besar sehingga memulai aksi pendekatan-pendekatannya itu, kawan-kawan. Ini asumsi yang bisa kita hadirkan itu. Nah, lanjut lagi di sini, kawan-kawan, bahwa Pak William juga bilang kita harus memilih pemimpin yang sudah pernah memimpin sebuah kota. Ya. Dan ada perubahan di kota itu. Kita harus mulai dari sebenarnya menagih partai-partai politik di Jakarta. Siapa calon gubernur yang akan Anda usung tahun 2024? Ya, meskipun kesannya Pak William dia ingin memilih penerusnya Pak Anies di DKI Jakarta, tetapi dengan kalimat awalnya bahwa kita harus memilih pemimpin yang sudah pernah memimpin sebuah kota, itu seakan-akan arah kalimatnya itu mengarah pada Pilpres 2024 itu. Apakah kemudian PSI ini sudah mulai melirik Pak Anies ataukah seperti apa itu? Karena ya peluang-peluang di dalam mengusung Pak Anies PSI ini ya kecil sekali, karena PSI kan sudah gabung dengan PDIP untuk mengusung Pak Ganjar. Tetapi dengan olahan-olahan kalimat seperti itu ya kita bisa beranggapan, kita bisa berasumsi bahwasanya PSI ini mulai melirik Pak Anies itu. Ya, meskipun itu sangat bukan mustahil juga, tetapi peluangnya sangat kecil. Apalagi kemarin Ade Armando kan sudah masuk di PSI itu, dan Ade Armando kita bisa lihat bagaimana kemudian dia juga terlihat anti Anies banget, kita lihat itu. Tetapi se-anti Aniesnya Pak Ade Armando itu lebih anti lagi kepada Pak Prabowo. Jadi tokoh atau figur utama yang diinginkan oleh Ade Armando itu ya satu-satunya Ganjar saja. Itu saja, kawan-kawan. Jadi saya pikir itu saja, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai siksak yang bakal dilakukan oleh PSI ini? Apakah PSI sudah mulai melirik Pak Anies? Apakah PSI sudah menyadari bahwa kemenangan Pak Anies di Pilpres 2024 itu peluangnya semakin besar, atau seperti apa? Menurut tanggapan kawan-kawan di sini, coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.